Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H, MTS, dan Pintar. Kita sekarang masih pembelajaran daring online dari rumah masing-masing. Kita sekarang ini membahas latihan soal-soal tentang himpunan. Kemarin yang masih belum begitu paham tentang himpunan, nah mari kita belajar hari ini dengan membahas soal-soal, mudah-mudahan bisa mendapat pemahaman tentang himpunan. Nomor 1, di antara kelompok-kelompok berikut yang merupakan himpunan yang mana? Nah, ini pilihan A, kelompok anak balita, kelompok buku tebal, kelompok siswa pandai, kelompok buah manis. Nah, ini jawabannya A. Kelompok anak balita merupakan himpunan karena mempunyai syarat yang jelas, yaitu kelompok anak yang berumur di bawah 5 tahun. Nah, ini jelas, batasannya jelas. Adapun buku tebal, siswa pandai, kemudian buah manis, ini kurang jelas ya batasannya. Setiap orang sangat mungkin berbeda pendapatnya mengenai buku tebal, mengenai siswa pandai, mengenai manis, dan seterusnya. Jadi kelompok yang merupakan himpunan adalah kelompok anak balita. Jawabnya yang A ini ya. Untuk nomor 2, penulisan himpunan berikut mana yang benar? Ini mana yang benar? Ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Ini jawabnya A lagi. Nah, mengapa? Ini alasannya. Aturan menuliskan anggota himpunan dalam sebuah himpunan, jika terdapat anggota yang sama, maka cukup ditulis 1 kali saja. Jadi pilihan A yang benar. Pilihan A ini sudah benar, pakai huruf kapital, pakai kurung kurawal, semuanya ini. Tapi yang B ini diulangi lagi, ini ada E, ada E. Nah, ini misalnya. Kemudian ada A yang C ini. Yang D ada I, dan seterusnya. Ini kalau anggota yang sama cukup ditulis 1 kali saja. Itu jadi jawabnya A nomor 2. Nomor 3. Jika A himpunan X, di mana X bilangan kelipatan 5, X antara 10 dan 50. Nah, maka ini pernyataan yang benar yang mana ini? Maka 10 anggota himpunan A ini anggota, dibaca ini 9 anggota. Kalau ini dicoret bukan anggota nih, 20 bukan anggota himpunan A. Dan C, 35 anggota himpunan A, 50 anggota himpunan A. Ini jawabnya yang C. 10 anggota himpunan A. X bilangan kelipatan 5 dan X antara 10 dan 15, kelipatan 5. Berarti 10 enggak termasuk. Karena ini enggak ada sama dengannya, berarti X lebih dari 10, X kurang dari 50, jadi 10 enggak termasuk. 20 bukan anggota himpunan A, ini salah, ini seharusnya 20 anggota himpunan A. C 35 anggota himpunan A, ini benar. 50 anggota himpunan A salah, karena 50 tidak termasuk karena ini enggak ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengan itu ada ininya. Nah, ini ada tanda ini, itu berarti 50 termasuk. Jawabnya C. Nah, ya. Nomor 4. Diketahui himpunan A bilangan genap kurang dari 9, B bilangan prima kurang dari 9. Pernyataan yang benar adalah yang mana? 2 anggota himpunan A dan 2 bukan anggota himpunan B. Bilangan genap kurang dari 9. Nah, berarti bilangan genap kurang dari 9 itu ya 2, 4, 6, 8 ya. Bilangan prima kurang dari 9, 2, 3, 5, 7. Nah, itu ya. 2 anggota himpunan A, 2 anggota himpunan B, berarti salah. 3 bukan
anggota A, 3 anggota B. Ini salah. Ini 3 bukan anggota himpunan A, benar karena ini ganjil. 3 anggota himpunan B, nah, ini benar. Nah, ini 7 anggota himpunan A salah karena ini ganjil. 7 benar, ini salah. Ini karena prima itu anggota B. 8 bukan anggota A, salah karena 8 genap itu anggota himpunan A, ini karena A genap. 8 anggota B salah karena 8 bukan prima ya. Jadi jawabnya yang betul B. Jawabnya betul B ya. Jawabnya B. Ini keterangannya bisa dibaca nanti. Ini di pertanyaannya. Itu yang benarnya B. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. I1 ada 8 orang anak, yaitu Andi, Cinta, Clara, Gabi, Joan, Lona, Rahma, dan Rita. Yang I2 ini Andi, Rita, Joan, Lona, dan Clara siswa kelas 7A. I3 Rahma, Cinta, Gabi siswa kelas 7B. Clara, Gabi, Lona memakai kacamata, sedangkan kelima siswa lain tidak memakai kacamata. Jika P anak siswa kelas 7A yang memakai kacamata, pernyataan berikut yang benar adalah titik. Ini pilihannya. Clara anggota himpunan P, Lona bukan anggota himpunan P, Gabi anggota himpunan P, Rahma anggota himpunan P. Yang mana yang benar? Nah, jawabnya A. P adalah siswa kelas 7A yang memakai kacamata. Nah, berarti ini Clara dan Lona anggotanya ya. Dilihat dari sini tadi. Clara yang memakai kacamata, Clara dan Lona. Nah, ini. Dengan demikian diperoleh Clara anggota himpunan P, Lona anggota himpunan P, dan selain Clara dan Lona bukan anggota himpunan P. Jadi yang benar pada pilihan A adalah A ya. Nanti kamu analisis sendiri, kamu lihat lagi. Ini nomor 5. Nomor 6. Diketahui pilihan berikut. A faktor prima dari 30, B himpunan X di mana X antara 4 dan 20. Ini 4 lebih kecil X lebih kecil 20. Ini berarti X antara 4 dan 20. 4-nya enggak termasuk, 20-nya enggak termasuk, ini antaranya. Ini X bulan genap, berarti bulan genap antara 4 dan 20. C bulan X di mana X bulan prima kurang dari 13. Ini D bilangan kelipatan 15 kurang dari 100. Kemudian pernyataan mana yang benar? Di pilihan A, NA 4, NB 7, NC 6, ND 5. N ini menunjukkan banyaknya anggota. Jadi NA ini banyak anggota himpunan A, NB ini banyak anggota himpunan B, NC ini banyak anggota himpunan C, ND banyak anggota himpunan D gitu ya. Keterangannya gitu. Jawabannya B. Ini NB yang 7. Nah, ini kejelasannya. Faktor prima dari 30 adalah ini 2, 3, 5. Jadi NA aja 3. Berarti NA nya 3, berarti salah ini. NA 4 berarti salah ya. B dengan X dimana X antara 4 dan 20, X genap. Berarti ini 6, 8, 10, 12 sampai dengan 18. NB nya 7. Nah berarti benar, NB nya 7 ya ini. Yang C bulan prima kurang 13. Ini 2, 3, 5, 7, 11. NC nya 5. NC nya 5 banyak, NC 5. Nah, ini kok 6 ya, berarti salah ya. Yang D bulan kelipatan 5 kurang dari 100. 15, 30, 60, 75, 90. ND nya 6. ND nya ada 6. Di sini ND nya 5. Nah berarti salah ya. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nomor 7. Himpunan bilangan berikut yang merupakan himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu bilangan yang anggotanya bisa terhitung ya. Terhitung. X di mana X lebih kecil 4, X bulan bulat. Yang berhingga. Ini
berarti tak berhingga, ini nggak ada batasannya. X kurang dari atau sama dengan 71 X bilangan rasional, ini berarti tak berhingga. X antara min 2 dan 5 X bilangan desimal, ini X mulai min 100 sampai 100. Nah kalau ada sama dengan ini berarti mulai ya. Jadi batasnya ini termasuk ada lebih gede sama dengan ini, berarti batasnya termasuk X bulat-bulat. Itu jawabnya do. Kalau ini masih tak berhingga ya, desimal itu masih 0, dan seterusnya. Ini yang berhingga bisa dihitung ada yang do. Nah, jawabnya do. Ini mulai min 100 sampai 100. Nah, berarti yang ND-nya 201. Nah, berarti berhingga. Bisa dihitung anggotanya. Nomor 8. Himpunan berikut merupakan himpunan kosong kecuali, nah himpunan kosong itu adalah himpunan yang nggak punya anggota. Bukannya anggotanya 0, tapi yang nggak punya anggota. K, himpunan persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat. L, persegi yang panjang sisinya tidak sama. Trapesium yang mempunyai sudut 90 derajat. N, segitiga yang jumlah besar sudutnya 300. Jawabnya C. Yang K ini, yang A ini salah karena persegi itu sudutnya mesti 90 derajat, persegi panjang ya. Yang L, persegi yang panjang sisinya tidak sama, salah, persegi itu sisinya harus sama ya. Yang E, yang C, M, trapesium yang punya sudut 90 derajat. Nah ini benar. Trapesium siku-siku ini punya sudut 90 derajat. Nah, trapesium siku-siku. Nah ini. Nah, ini trapesium. Ini punya sudut 90 derajat di siku-siku. 90 derajat. Nah ya. Yang N, segitiga yang jumlah besar sudutnya 300, salah. Jumlah besar sudutnya harus 180 ya, segitiga itu. Ini jawabnya C. Ini penjelasannya nanti baca sendiri. Nomor 9. Diketahui C, elang, harimau, singa. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah, nah himpunan semesta. Binatang ternak, binatang berkaki 2, berkaki 4, pemakan daging. Nah, jawabnya D. Binatang ternak berarti bukan harimau, bukan binatang ternak, singa bukan binatang ternak. Berkaki 2, harimau 4, singa 4, berkaki 4, elangnya 2 ya. Pemakan daging ya benar berarti. Himpunan semesta itu himpunan yang meliputi yang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan ini C, elang, harimau, singa, berarti himpunan yang meliputi ini, yang mencakup ini. Jadi lebih besar lebih baik. Himpunan semesta paling kecil adalah yang sama dengan C ini. Nah, kalau yang dibicarakan elang, harimau, singa, misalnya semestanya elang, harimau, singa, benar. Lebih besar lagi himpunan hewan. Nah ini benar. Himpunan hewan pemakan daging, nah, ini juga benar. Itu ya, himpunan semesta itu pengertiannya himpunan yang mencakup atau meliputi apa yang dibicarakan. Himpunan yang dibicarakan ini. Kalau yang dibicarakan elang, harimau, singa, ya berarti semestanya yang meliputi elang, harimau, singa ini ya. Itu pengertian himpunan semesta. Jawabannya do ya. Nomor 10. Diketahui himpunan P, kubus, balok, prisma, segi 4, limas. Ini himpunan berikut yang dapat menjadi himpunan semesta untuk himpunan P adalah, nah ini semesta, berarti yang mencakup kubus, balok, prisma, segi 4, limas. Nah ini berarti semestanya yang mencakup itu yang dibicarakan. Pilihan A, bangun ruang dengan alas segi 4, bangun ruang dengan jumlah sisi 6, bangun ruang dengan sisi datar, bangun ruang dengan sisi lengkung. Ini pilihannya. Jawabannya C. Jawabannya C, bangun ruang dengan sisi datar. Yang dijalan kubus, balok, prisma, segi 4, limas. Nah ini tidak semua limas mempunyai alas segi 4.
Dengan demikian himpunan A tidak dapat menjadi himpunan semesta dari P. Tidak semua limas mempunyai sisi 6. Dengan demikian himpunan B tidak dapat menjadi himpunan semesta B. Kubus balok prima akibat limas mempunyai sisi berupa sisi datar saja. Dan himpunan C dapat menjadi himpunan semesta daripada P. Jadi jawabnya adalah C. Jadi yang bisa mencakup dari yang dibicarakan adalah himpunan pilihan yang C, ya, pilihan yang C, ya. Ini sisi datar, semuanya itu sisi datar. Kubus sisi datar, balok datar, prisma datar, segi 4 juga datar, 5 juga sisinya datar. Berarti ini mencakup semua yang dibicarakan. Itu nomor 10. Nah, 11-nya nanti untuk pertemuan berikutnya. Ini sampai 10 saja. Tugasmu menyimak, ya, menyimak ini terus mengingat-ingat. Nanti ujiannya juga kemungkinan dari soal ini ada yang keluar. Mudah-mudahan bisa paham dari latihan soal-soal ini. Untuk kelas 7C, kelas 7A, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, F, G, H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.